أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك لتؤمنوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Silakan dibuka mushafnya, Surah Ibrahim ayat 5 sampai 7. Surah Ibrahim ayat 5 sampai 7. Dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum biayyamillah. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Baik, pertanyaan tentang mufradat. Wadzakirhum, dan ingatlah kalian ayyamillah, hari-hari Allah, sabarun, orang sabar, yasumunakum, menimpakan kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, dan mereka membiarkan hidup. Ya, sepengetahuan peserta, apakah ayat ini ada sababun nuzulnya? Dari kitab yang saya baca belum ditemukan ada sababun nuzul dari ayat ini. Kalau demikian silakan jelaskan keterkaitannya atau korelasinya dengan ayat sebelumnya. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul itu sesuai dengan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yaitu yang bernama Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat yang diberikannya kepadanya agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kesamaannya? Kesamaannya mengutus Rasul. Oh, mengutus Rasul. Baik, silakan ditafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Dan sungguh di sini Allah menekankan yaitu harfu taukid, walaqad, dan sungguh benar-benar kami utus seorang nabi yang bernama Musa biayatina dengan ayat-ayat kami, yakni di sini adalah dengan mukjizat yang sudah diberikannya kepada Nabi Musa alaihi salam. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengutus Nabi Musa yaitu bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu karena Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi kaumnya, yaitu yang pertama apa? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, membawa manusia itu kepada hidayah, cahaya yang dimaksud di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan selainnya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingat-ingatlah kalian tentang hari-hari Allah. Ayyamillah di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayyamillah, hari-hari Allah ini yang mana salah satunya yaitu ketika diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun, yang mana mereka lari dan Nabi Musa bersama kaumnya itu melewati sebuah laut, dan di situ Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya, dan akhirnya laut merah itu bisa dilewati Nabi Musa dan kaum-kaumnya. Ada juga yang mengatakan ayyamillah, ya di sini adalah Allah jauhkan, Allah lindungi kaum-kaum Nabi Musa yaitu Bani Israel dari bala bencana yang Allah sudah timpakan kepada Bani Israel, sebagaimana di ayat lain disebutkan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Nabi Musa itu adalah 9 mukjizat kepadanya yang berupa nyata. Di antaranya membelah lautan,
dan tongkat itu berubah menjadi ular. Ada juga kata wa'arsan alaihimut tufan, angin tufan, wa'arsan alaihimut tufan wal jarad wal kummala, belalang, nyamuk dan sebagainya. Itu adalah bencana yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Semua ini yang telah Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu kepada kaum Nabi Musa, adalah sebagai, karena itu balasan bagi setiap orang yang mempunyai kesabaran dan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingat-ingatlah kepada nikmat Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat yang bermacam-macam, yaitu nikmat yang terbesar adalah nikmat mereka diberikan hidayah, keimanan, yang mana Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Idz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab. Allah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yang mana wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya, pembesar-pembesarnya itu adalah membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir ke dunia dan membiarkan hidup bayi perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Yang semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh Tuhanmu telah memberitahukan, telah memaklumkan, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, di sini ditekankan lagi harfut taukid, niscaya akan kami tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sudah banyak berbagai macam contoh ketika manusia itu ingkar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya ke bumi. Oke, baik, terima kasih. Di situ ada kata akhrij qaumaka minaz zulumat, itu bentuk plural jamak, betul? Zulumat, ya. Iya. Kegelapan seperti apa saja? Kegelapan di sini yaitu bermacam-macam. Ketika mereka menyembah itu sapi, mereka tidak menuruti Nabi Musa, dan mereka percaya sihir, dan mereka menuhankan Fir'aun, dan mereka selalu berdebat, tidak menuruti perintah Nabi Musa. Di sini termasuk zulumat. Yang penting pastinya mereka tidak mengikuti ajaran yang disampaikan kepada Nabi Musa, itu berupa ajaran kitab At-Taurat. Baik, ada 10 ajaran yang terkenal dengan Ten Commandment. Anda tahu isinya? Belum dibaca ya. Oke. Untuk menguatkan itu ada mukjizat yang diberikan, salah satu yang saudari sebutkan tadi, tongkat. Tongkatnya jadi apa? Banyak orang punya tongkat di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Tongkat itu dilemparkan dan menjadi ular yang besar. Su'ban itu apa? Ular. Jadi ular besar. Ya, ular yang nyata. Yang di ayat yang lain di ada? Ayat yang lain ada ular yang besar dan lincah. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tas'a. Hayyatun apa? Tongkat, ular. Kalau Anda buka kamus, hayyatun itu ular kecil. Su'banun ular besar. Ular kecil atau ular besar? Ular besar tapi lincah. Lincahnya seperti ular kecil. Kan kita tahu sekarang ketika ular besar itu kan lambat jalannya. Tapi ini cepat. Jalannya pergerakannya? Jalan pergerakannya lambat. Iya, kalau tapi jalan ular Nabi Musa karena mukjizat, jadi dia jalannya cepat. Jadi kesimpulannya jenis ularnya itu? Ularnya besar dan cepat. Ularnya besar dan cepat. Dan gerakannya lincah. Ya. Oke, baik. Jadi bisa menggabungkan dua ini ya. Di situ ada gambaran siksaan dari Fir'aun.
dan bala tentaranya yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, apa fungsinya itu? Kenapa harus dibiarkan hidup anak perempuannya? Apakah itu termasuk bala? Karena Nabi itu Fir'aun. Gimana Nabi Fir'aun? Karena Fir'aun waktu itu bermimpi ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan tahtanya, menggantikan kepemimpinannya. Nah, dari mimpi itu Fir'aun khawatir dan takut karena dia merasa punya segalanya. Dia waktu itu berkuasa, sebagai raja berkuasa dan berbuat sewenang-wenang. Jadi karena khawatir ada yang menggantikannya, maka dia memerintahkan kepada pembesar-pembesarnya dan bawah tentaranya untuk mencari dimanapun terlah ibu yang hamil dan ibu itu melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Semua yang melahirkan anak laki-laki di Mesir? Ya, pada waktu itu. Tapi dengan izin Allah. Enggak, saya tanya itu aja dulu. Ya, semua. Semua yang ada di Mesir. Ya, kecuali Nabi bayi Musa orang kecuali bayi Nabi Musa. Nabi Musa Ya, orang kecuali Nabi Musa. Nabi Musa dari orang apa? Bani Israel. Bani Israel. Ya. Bani Israel di mana tempatnya? Di Mesir. Di Mesir. Di Mesir. Israel sekarang di mana tempatnya? Palestina. Palestina. Ya. Palestina di Mesir bukan? Kalau dulu masih masuk kawasan Mesir. Dulu. Karena jangkauan kan pemerintahan Mesir itu dulu luas, masuk Syam, Palestina. Kemudian Sekarang ada sudah berpisah. la in syakartum la azidannakum. Ini ayat bersifat umum atau khusus untuk mereka? Kalau ayat ini bersifat umum. Umum. Karena semua orang yang bersyukur maka akan Allah tambahkan rezekinya. Tapi kan konteksnya ini pada Bani Israel. Maksudnya adalah lafaz khusus dan maknanya umum. Apa kaidahnya? Al-khas bi umumi. Al-ibrah bi umumil lafz Bi umumil la lafzi. bi khususis Sababnya. Baik, apa yang bisa kita jadikan pelajaran dari kumpulan ayat-ayat ini? Silakan. Simpulannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. 3, nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel yaitu menyelamatkan dari laut dan tetap menghidupkan bayi yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, apabila kalian bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah dan jika kufur maka azab Allah sangatlah pedih. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih, nafa'anallah bi ilmika, saddiqillah. Sadaqallahul azim.